Oke semuanya, balik lagi sama gua Ais. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesi Mamato ya. Jadi udah lama kita nggak bahas sesi Mamato dan ya kayaknya udah banyak benar ya hal-hal yang terjadi di dunia cryptocurrency, khususnya BTC yang tiba-tiba dalam beberapa pekan ini pernah ke 17.000 US dollar. Tapi jadi kita lihat dulu ya berita-berita apa aja yang saat ini sedang hangat-hangat terjadi di dunia cryptocurrency dan tentunya di seluruh dunia teman-teman ya. Oke, berita pertama seperti dilansir dari zcrypto.com, di mana ada ahli strategi Dexi Bank mengungkapkan alasan sebenarnya kejatuhan kripto dan kemungkinan masih akan berlanjut. Wah, menarik ya. Oke, kita langsung aja masuk. Di mana sudah beberapa bulan terjadi kekhawatiran bagi investor kripto karena adanya resesi yang meningkat. Bitcoin sempat menukik di atas 45.000 pada awal April dan turun drastis ke level di bawah 20.000, bahkan bisa mencapai 18.000 pada 30 Juni. Dan sementara itu, analisis dari Deutsche Bank percaya bahwa cryptocurrency akan lebih mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu ke depan. Oke, kita lihat ya. Pasar kripto belum selesai dalam perjalanannya, di mana menurut laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh analisis Deutsche Bank, yaitu Maria Labore dan Galina Podgineskova, di mana pertumpahan darah di pasar kripto mungkin akan berlanjut karena kompleksitas isi sistem. Dan mereka ini menyoroti bahwa runtuhnya ekosistem Terra dan Celsius yang telah dipublikasikan, tercatat bahwa kestabilan harga token akan menjadi tantangan karena tidak ada model penilaian umum seperti yang ada dalam sistem ekuitas publik. Dan selain itu juga, pasar cryptocurrency sangat terfragmentasi, ungkap mereka berdua. Dan kemudian para ahli strategi lebih lanjut mengamati bahwa perdagangan spekulatif akan memerlukan koin yang berbeda secara bersamaan, yang menimbulkan efek berlebihan atau berlimpah, sehingga likuiditas yang saat ini ada di pasar dapat dengan cepat menghilang, dan juga dapat mengikis kepercayaan investor dan akan cepat menyebar ke berbagai elemen. Dan saat ini kondisi makroekonomi yang kurang kondusif di seluruh dunia juga menjadi perhatian serius bagi investor, di mana menurut Deutsche Bank sendiri, aset kripto seperti cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh praktik pengetahuan kuantitatif yang dilakukan oleh bank sentral, di mana resiko makro ini diperburuk oleh kemungkinan resesi Amerika Serikat yang akan terjadi kemungkinan tahun depan. Jadi yang sekarang lagi ini ya, di Amerika Serikat sedang mengalami resesi, di mana ada penaikan dari suku bunga dari beberapa bank di Amerika Serikat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian, Michael Burry, investor yang dipopulerkan oleh film The Big Short, berbagi pandangannya, di mana dia percaya bahwa saat ini market kripto dan pasar saham sedang berada di titik koreksi. Jadi menurut berita ini ada sisi baiknya bahwasannya Bitcoin dapat rebound ke 28.000 pada Desember. Dan kita lihat, meskipun analisis bank memperkirakan krisis kripto akan berlanjut, itu tidak akan selamanya menjadi malapetaka dan kesuraman. Mereka mencatat bahwa pasar kripto telah bergerak seiring dengan S&P 500 dan Nasdaq sejak akhir tahun lalu, di mana turun naik akan terjadi pada semua instrumen saham maupun kripto. Deutsche Bank berpendapat bahwa S&P akan pulih pada Januari dan hubungan kuat benchmark kripto dengan pasar saham dapat menyebabkan lonjakan harga 31% dari level harga saat ini. Ini akan membuat Bitcoin kembali aman di wilayah lebih dari 28.000 pada akhir tahun, tetapi masih jauh dari posisi pada November 2021 tahun kemarin ya. Oke, cukup menarik dan kita lihat lagi di berita yang kedua, di mana dilansir dari dailyhot.com bahwasanya kripto kemungkinan akan rally dalam beberapa bulan mendatang saat aset tradisional seperti saham, real estate maupun yang lainnya akan jatuh. Oke, dan sekarang kita lihat info lebih dalamnya, di mana CEO Pantera Capital dan Morehead percaya bahwa aset kripto akan berbeda dari aset tradisional seperti saham, obligasi maupun real estate. Dalam sebuah wawancara melalui CNBC, bahwasannya CEO ini menilai bahwa kripto, yaitu harga aset digital, kemungkinan akan naik dalam setahun karena kenaikan suku bunga yang menyebabkan aset tradisional cenderung menurun. Dan di mana pandangannya, yaitu salah satu pandangan utama adalah bahwa meskipun jelas suku bunga harus mempengaruhi obligasi secara matematis dan hampir harus mempengaruhi saham, dan kemudian hal-hal lain seperti real estate pasti akan terjadi, yaitu Fed Reserve Bank
dan ada beberapa kelas aset seperti cryptocurrency yang seharusnya tidak berkorelasi atau terputus dari pasar suku bunga. Meskipun itu belum terjadi, kripto tetap merupakan aset berisiko. Katakanlah setahun ketika saham dan obligasi turun, real estate turun, tetapi kripto menguat dan berdagang dengan sendirinya. Sangat mirip sekali dengan emas atau komunitas lunak seperti jagung dan kedelai. Semua melakukannya dengan sangat baik dan itulah yang dipikirkan. Kemudian Morehead mengatakan fundamental aset kripto masih menarik dari sudut pandang investor, di mana fundamental dalam kripto masih sangat positif. Jelas, kami memiliki pasar kenaikan yang besar. Sekarang menjadi pasar penurunan yang besar, tetapi saya telah melalui 5 dari itu sejauh ini, dan selama 10 tahun kami telah berinvestasi di kripto. Jadi belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sudah sering melihatnya. Oke, ini sangat percaya sekali ini ya. Dan kalau kita lihat di berita ketiga ya, seperti dilansir dari cointelegraph.com, di mana para ahli mempertimbangkan regulasi kripto MiCA Uni Eropa, di mana menurut CEO Modus Richard Gardner percaya bahwa peraturan baru dapat menandakan akhir dari penurunan aset digital saat ini. Oke, sepertinya menarik ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Di mana pejabat Uni Eropa baru-baru ini menyetujui undang-undang penting yang disebut Peraturan Market in Crypto Asset atau MiCA, yang memberikan panduan bagi penyedia layanan aset kripto untuk beroperasi di kawasan Eropa. Setelah ini, para ahli bereaksi dengan berbagai pendapat, mulai dari mendukung keputusan hingga menjelaskan bagaimana hal itu akan berdampak buruk. Selain itu juga, menurut Richard Gardner, yaitu CEO perusahaan teknologi perdagangan Modulus, perkembangan baru memberikan gambaran yang lebih jelas bagi CISP tentang apa yang diharapkan oleh pihak berwenang. Dia menjelaskan bahwa tidak semua yang terkandung di dalamnya akan menarik bagi semua pemain. Akan tetapi pada titik ini, industri hanya perlu memahami apa yang diharapkan darinya. Telah banyak waktu terlewati mengenai panduan sehingga operator dapat bertindak dengan sangat baik. Garner juga menambahkan bahwa ini dapat mengakhiri penurunan aset digital dan membuka jalan bagi industri untuk berkembang dan berinovasi. Eksekutif percaya bahwa undang-undang itu dibangun untuk menjaga penyalahgunaan dan manipulasi. Mengomentari topik tersebut, Peter Koziakov, yaitu CEO perusahaan infrastruktur pembayaran Mercury, juga memuji langkah tersebut dan percaya bahwa ini adalah langkah yang baik ke arah yang benar. Koziakov mencatat bahwa ini dapat menyingkirkan aktor jahat. Dia berkata, ada keinginan nyata untuk seperangkat aturan yang jelas untuk melindungi individu dan bisnis yang telah mengadopsi cryptocurrency, untuk menyingkirkan aktor jahat, untuk mendorong orang lain dalam mengadopsi cryptocurrency sebagai investasi mereka. Sementara itu, tidak semua orang percaya bahwa peraturan tersebut dalam regulasi Uni Eropa akan membawa efek positif. Seth Hartlin, yaitu kepala kebijaksanaan global di perusahaan Ledger, menyatakan bahwa Uni Eropa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang di Web 2 melalui pengembangan di Web 3. Hartlin juga menyoroti bahwa aturan tersebut akan melanggar hak-hak dasar sebagai orang Eropa. Oke, dan saat ini coba kita lihat di pergerakan market Bitcoin seperti dilansir dari laman tradingview.com, di mana saat ini pergerakan harga Bitcoin sedang berada di angka 19.161 pada tanggal 2 Juli 2022. Dan kalau kita lihat pergerakan market dalam beberapa minggu ini sama halnya seperti yang terjadi pada bulan-bulan Mei sebelumnya. Dan pada akhirnya di tanggal 10 Juni market kripto berhasil menembus area support dan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 17.000. Dan berdasarkan berita yang sudah kita bahas sebelumnya yang dilansir oleh zcrypto.com, bahwasannya cryptocurrency Bitcoin akan menyentuh di area 28.000 pada akhir tahun. Dan tentunya teman-teman perlu melihat beberapa area penting ini, dan semisal nanti harga Bitcoin itu berhasil menembus di area resisten, itu kemungkinan besar Bitcoin akan pergi atau terbang ke angka 28.000 berdasarkan berita yang telah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman perlu melakukan riset tambahan, dan ini hanya pendapat pribadi dari saya, bukan saran investasi. Oke, mungkin ini aja dulu video singkat dari gua, dan gua minta maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, dan gua akhiri. See you. Salam cuan.